Wah, ini semua karena kerja keras saya. Ini semua murni karena kehebatan saya. Wah, itu udah gawat tuh. Yang emang bikin hidup kita buruk ya yang dalam pikiran kita aja sebenarnya gitu. Kalau dia udah pernah memikirkan skenario, saya bisa aja sih nggak dapat universitas negeri gitu. Saya mungkin udah punya backup plan, saya akan kuliah di swasta, atau saya mungkin tunggu tahun depan, saya nggak tahu ya. Tapi dia udah mempersiapkan. Harusnya kejatuhan atau kekecewaan kan nggak seburuk yang hanya mikirin gue pasti diterima nih, gue pasti diterima gitu, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi menurut saya sih malah lebih baik ya, gitu. Malah tidak kecewa maksud saya. Berkuranglah kecewanya. Oke, kita udah punya ibaratnya udah kepikiran duluan ya Mas ya. Jadi kayak kalau udah kejadian beneran ya, oh kita udah pikirin duluan nih sebelumnya kayak gitu. Sudah diantisipasi. Sudah Tuh. diantisipasi benar. Nah, khususnya di masa pandemi sih Mas, karena banyak banget hal-hal yang tak terduga, banyak banget hal-hal yang bisa berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau menurut Mas Betul. Henry sendiri, cara efektif untuk memperkuat kondisi mental kita itu seperti apa Mas? Um, karena kamu menyinggung pandemi ya, saya contoh yang paling real aja nih, saat podcast ini dibuat, kayaknya kita baru melewati puncak Omikron, betul nggak? Hmm, Gitu hmm, ya. hmm. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 Maret podcast ini direkam gitu. Kita nggak tahu pendengar mendengarkannya tanggal berapa. Tapi saat ini kan kelihatannya trennya sedang menurun gitu kan. PPKM diturunkan, tujuan wisata udah mulai dibuka gitu. Nah, kalau kita hanya senang-senang aja menyikapi ini bahaya gitu. Ya. Jadi berpikiran terlalu pede, terlalu yakin pada kondisi baik itu bahaya, karena bisa-bisa membawa kita ke kekecewaan. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa dalam beberapa minggu sesudah kita ngobrol sekarang nih Kak Zia, ya, Hmm? ada varian baru gitu, ya nggak? Yap, yap. Kita melewati gelombang berapa kemarin? Saya lupa, gelombang 2 apa gelombang 3? Ketiga. Gelombang ketiga, sesudah Delta, Omicron. Jangan kepedean gitu kalau itu gelombang terakhir, gitu. Mungkin gelombang 4 lagi menanti gitu. By the way di Inggris sudah mulai tuh ya varian BA2. Hmm, hmm. Nah, loh gitu. Jadi saya menyikapi pandemi ini selalu dengan pemikiran ini belum kelar kok, ini mungkin belum kelar gitu. Ya syukur kalau ternyata selesai, tapi kalau pas nggak selesai pun sudah saya pikirkan gitu. Jadi dalam menjalani masa pandemi ini apa ya, latihlah ikhlas lah ya, latihlah ikhlas. Dan filsafat Stoa tuh selalu bilang hidup kamu itu baik atau buruk itu bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, ini filsafat bisa membantu dalam hal ini. Ya. Kita itu seringkali mengkaitkan faktor eksternal, apa yang terjadi di luar, itu sebagai indikator kualitas hidup saya. Maksudnya begini, kalau ada pandemi, berarti hidup saya nih, Kanzia atau Henry ya, maka hidup saya buruk gitu. Itu akan dibantah oleh filsuf Stoa, karena kata mereka bagaimana mungkin hidup Kanzia itu buruk karena pandemi? Karena pandemi itu di luar kendali Kanzia, betul nggak? Betul, betul. Hmm. Kan pandemi di luar kendali kamu nih. Jadi bagaimana kamu bisa bilang kalau Kanzia itu hidupnya buruk kalau nggak ada pandemi, atau baik kalau pandeminya hilang? Itu dari mana? Nggak ada hubungannya gitu. Beda cerita kalau misalkan begini, Kanzia nyolong. Nah itu hidupnya buruk karena kamu memilih mencuri gitu ya misalkan gitu, atau Kanzia membuli temannya sampai nangis misalkan. Hmm, hmm. Nah, pada saat momen itu yang dibilang oleh filsafat Stoa itu, nah itu pilihan Kanzia buruk dan itu menjadikannya buruk. Gitu. Jadi menjalani pandemi, hal-hal eksternal itu harus mengingatkan diri bahwa apapun yang terjadi di luar sana, gitu. Hidup saya tidak ditentukan dari pandemi itu. Tidak nyaman pasti, ya. Apalagi kalau kita kena sakit ya. Tapi itu tidak pernah menjadikan hidup saya buruk secara absolut, itu enggak gitu. Sebaliknya orang Stoa akan bilang justru dalam kesempatan seperti ini kesempatan membuktikan kamu
punya karakter yang baik. Justru ini kesempatannya. Kalau ini lagi pandemi dan ada orang yang tabah gitu ya. Di tengah pandemi ada orang yang tetap tidak menyerah. Di tengah pandemi ada orang yang tetap berusaha gitu. Maka filsuf Stoa akan bilang hidupnya baik bahkan di tengah pandemi. Karena dia pilihan-pilihannya yang dibawa kendali dia itu baik. Gitu kan. Cukup jelas nggak? Moga-moga nggak terlalu filosofis sampai dalam ya. Harusnya cukup. Menurutku Jelas ya? cukup bikin aku kembali ke awal sih Mas, di mana kayak Mas Henry bilang hidup tuh ada yang di dalam kendali dan di luar kendali kita, dan itu sangat tergambar gitu dalam jawaban barusan. Kalau misalnya yang emang bikin hidup kita buruk ya yang dalam pikiran kita aja sebenarnya gitu. Iya, harusnya kita ngeberesin yang itu, bukan pusingin hal-hal yang di luar kendali gitu. Nah, Mas, justru ketika ada masalah nih yang di luar kendali kita, terus kita justru fokusnya ke situ gitu, Mas. Gimana caranya biar kita balikin fokusnya ke yang dalam kendali kita aja? Karena kan kadang emosi sama logis kan suka nggak sejalan nih, kita malah ngikutin emosinya terus gitu. Ya, balikin. Jawabannya bagaimana caranya balikin adalah dengan balikin. Nggak ada, saya nggak bisa menjawab lagi. Gitu. Kadang-kadang apa ya, ajaran dalam filsafat Stoa itu suka ditanya lagi gitu, cara melakukannya bagaimana? Ya dilakukan, nggak ada lagi. Itu kayak orang bertanya ke dokter, bagaimana ya caranya saya mulai makan yang sehat? Ya nggak ada lagi, makanlah yang sehat. Cuman memang ini perlu dilatih gitu. Kayak kamu Hmm. bilang, bagaimana ya caranya supaya bisa fokus pada hal yang di bawah kendali? Ya mulailah aware gitu, mulailah sadar gitu. Kalau kamu udah mulai resah, cemas, emosi dengan hal-hal yang di luar kamu ya, di luar kamu itu bisa orang lain, bisa peristiwa, maka conscious lah gitu, sadarlah bahwa sebentar, yang mana yang di bawah kendali saya ya, yang mana yang di luar kendali saya. Oh, ini di luar kendali saya nih kejadian kayak gini. Misalkan amit-amit pandemi ternyata ada gelombang keempat, gitu. Kamu kalau biasanya manusia kebanyakan langsung sedih, stres, gitu kan, kecewa. Ya udah itu normal. Tapi dalam praktek kemudian jangan kelamaan gitu. Dalam praktek nalar itu dipakai. Makanya orang Stoa itu sangat memuja nalar karena kita sering nggak mau pakai sih, sering nggak mau mikir. Kalau kita mau aja berpikir, maka kita mulai menelaah bahwa ya udah pandemi ini kan di luar kendali saya ya. Bahwa dia ternyata gelombang keempat misalkan, mau diapain lagi kan? Itu udah di luar kendali saya. Sekarang tanya aja ke diri saya sendiri gitu, saya bisa apa ya? Gitu. Kembalikan ke apa yang bisa saya lakukan, pikirkan, dan katakan. Saya bisa tetap prokes, saya mungkin bisa memberikan semangat kepada teman saya yang terpuruk, saya bisa mencari, nggak tahu, saya mencari ide bisnis mungkin, kalau saya lagi nggak ada pekerjaan sekarang, gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan pikirkan. Nah, lebih baik energi itu diarahkan ke situ daripada mengutuki situasi yang di luar kendali kita. Oke. Gitu. Karena memang ada quotes-nya juga tuh Mas, we suffer in our imagination than in reality gitu. Jadi benar juga sih, kita kadang keburu takut duluan gitu. Nah, terus Mas, kalau menurut Mas Henry sendiri nih, terus apa ciri-cirinya atau orang yang bisa dikatakan mentalnya tangguh itu sebenarnya seperti apa, Mas? Ya, saya akan mengutip, karena ini konteksnya filosofi teras ya. Jadi saya akan banyak mengutip gitu ya, banyak mengutip dan mungkin Marcus Aurelius ya, ada kutipan dari Marcus Aurelius itu yang dia bilang, jadilah kamu seperti tebing karang gitu, yang dihajar laut itu ombak besar itu tetap tenang gitu. Ya. Saya rasa maksudnya itu adalah begini loh, mental tangguh itu adalah mental yang tidak mudah dipengaruhi oleh hal eksternal. Itulah tangguh. Tangguh itu bukan berani terus-terusan loh ya, gitu. Tangguh itu bagi saya dia tidak mudah terombang-ambing, gitu. Karena yang tidak tangguh itu adalah yang mudah terombang-ambing sama faktor eksternal. Jadi kalau kejadian di luar itu lagi sesuai dengan maunya dia happy.
Kalau kejadiannya lagi tidak sesuai dengan keinginan dia jadi tidak happy. Nah, itu contoh mental yang nggak tangguh, gitu. Dan kondisi orang yang seperti itu apa ya, oleh para filsuf Stoa itu dianggap penyakit lah. Makanya mereka bilang filsafat itu obat gitu, dan banyak orang sakit gitu. Nah, buat mereka itu orang sakit ya kayak gitu. Definisi orang sakit itu mentalnya itu ya, buat mereka itu terombang-ambing gitu. Oh, kalau saya lulus SBMPTN saya happy, kalau saya nggak lulus SBMPTN saya merasa dunia udah hancur gitu. Ya kan? Kalau saya nembak pacar diterima saya happy, kalau saya nggak diterima maka itu. Nah, itulah lawannya tangguh gitu. Sebaliknya mental tangguh itu adalah kalau saya nembak pacar saya diterima ya saya senang. Kalau saya tidak diterima, saya mungkin sedih beberapa hari, ya, itu normal. Tapi saya rebound gitu, life goes on, gitu. Saya fokus pada apa lagi yang bisa saya kerjakan selanjutnya. Jadi itulah kalau nanya saya tentang mental tangguh itu seperti itu, gitu. Ada steadiness, ada apa ya, kestabilan ya, dan ada konsistensi gitu. Apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Susah nggak? Susah. Buat saya juga susah. Tapi saya pikir itu target yang di-set oleh filsafat Stoa itu supaya kita mengejar ke situ gitu. Kita mungkin nggak akan sempurna gitu ya. Saya juga jatuh bangun lah kalau ada kondisi eksternal yang menimpa. Tapi minimal setiap hari kita fight untuk ke arah yang sana. Wah, ini pasti banyak yang bisa relate nih Mas, karena topiknya tuh dekat banget dengan kehidupan kita gitu, putus cinta sama ditolak sama pendidikan gitu kan. Banyak banget mungkin dari Atau nyari pendengar Anyaman pekerjaan. Jiwa yang bisa relate dengan jawaban Mas Henry barusan. Nah, mungkin Ya. terakhir nih Mas, adakah pesan dari Mas Henry untuk pendengar Anyaman Jiwa yang sedang memasuki proses untuk melatih mental mereka gitu, Mas? Saya rasa nasihatnya nasihat umum ya, gitu. Hmm. Jadi begini, kalau misalkan situasi hidup mengecewakan, ya mengecewakan artinya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, gitu. Jangan kelamaan terfokus pada kondisi luarnya, gitu. Ya, jadi misalkan saya balik deh ke SBMPTN nih, misalkan nggak lulus. Oke, kamu sedih gitu ya, kenapa nggak keterima, kok teman saya yang lebih bego malah keterima gitu kan. Nah, itu tuh memikirkan hal yang kayak gitu itu buang-buang waktu sebenarnya. Pertama, protes kenapa dunia nggak adil, misalkan ya bahwa SBM. Saya udah belajar kok, kenapa saya nggak lulus. Atau kenapa temen yang lebih bego, harusnya lebih bego, kenapa malah masuk. Itu jangan kelamaan di situ gitu. Karena itu buang-buang waktu dan tenaga. Gitu. Kecewa sebentar, oke, wajar, tapi langsung balikin ke dalam diri, gitu. Langsung balikin ke dalam diri, karena di dalam diri itu yang bisa kamu kendalikan, gitu. Saya mau ngapain ya? Iya kan? Ya udah gitu, itu udah kejadian, udah di luar kendali saya, hasilnya udah diumumkan, saya nggak keterima, saya cepet acceptance. Now what? Now what should I do? Itu lebih penting daripada memprotes alam semesta gitu, atau ngomel ke Tuhan. Itu lebih produktif. Tapi sebenarnya ada flip side-nya, Kanzia. Oke. Flip side-nya tuh begini, dan ini orang sering lupa gitu ya, kadang-kadang membahas filosofi teras itu hanya fokus kalau kejadiannya nggak enak. Tapi sebenarnya stoicisme itu komplit, dan dia mengajarkan juga hati-hati pada saat kamu lagi menerima rezeki. Bahkan ketika hidup lagi baik pun, kamu harus waspada. Ya, lagi-lagi Seneca yang lagi-lagi Seneca yang bagus kata-katanya. Dan saya rasa kata-kata itu digemakan di banyak agama ya. Jadi Seneca bilang begini, pada saat Dewi Fortuna, nasib ya, Dewi Fortuna itu kan personifikasi nasib. Pada saat Dewi Fortuna sedang tersenyum, ngasih kita rezeki, itu kita terima, tapi jangan naif gitu.
Eh, Oke. Jadi terima dengan mengingatkan diri ini nih semua cuma pinjaman dan ini bisa diambil lagi sama dia, gitu. Ya, kata Seneca tuh Dewi Fortuna itu ngambil lagi bukan karena benci, bukan karena kita diazab, nggak ada, kita nggak ada pikiran sejauh itu kalau filsafat Stoa. Cuma memang seperti itulah Dewi Fortuna gitu. Dia ngasih tiba-tiba diambil, Yap, yap. gitu. Jadi kalau kamu menerima itu, kamu bersyukur, tapi selalu ingatkan ini cuman ini cuman pinjaman, gitu. Dan bagus kata-kata Seneca supaya pada saat barang pinjaman ini diambil lagi, kamu nggak meratap, malu kan? Eh, Kalau saya minjemin kamu buku, bukan dikasih ya. Saya minjemin kamu, terus kemudian balikin dong bukunya. Terus kamu meratap-ratap dan marah-marah kan kamu diketawain kan. Orang ini barang pinjaman kok emang harus balik gitu kan. Jadi perlakukan rezeki atau hal-hal yang positif itu sebagai pinjaman. Pinjaman artinya yang minjemin suatu saat mungkin ngambil lagi. Gitu. Kita sekarang mungkin bagi teman-teman yang merasa hidupnya beruntung ya, dapat kuliah, lolos SBMPTN, punya pacar cantik atau ganteng, punya duit banyak saat ini, mungkin punya karir yang bagus. Ya, itu disyukuri semua baik. Tapi selalu waspada, ini bisa ujung-ujung diambil lagi loh. Yap, yap. Iya kan? Ingetin itu terus. Nah, itulah mental tangguh. Mental tangguh itu dua sisi. Kalau lagi keadaan buruk, dia resilient. Kalau keadaan baik pun dia tidak takabur. Selalu waspada. Waspada itu dua sisi gitu. Termasuk waspada ini semua bisa diambil lagi. Nah, itu niscaya kita nggak menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang lupa diri, menjadi orang yang takabur, itu terjagalah, semoga. Gitu kan, Scott. Oke. Aku jadi ingat kata-kata Mas Henry sebelumnya nih yang bilang kalau lagi nasibnya buruk ya kita legowo, kalau lagi nasib baik pun kita Ya, legowo legowo. juga. Kayak gitu ya Mas berarti. Ya, saya suka kata-kata itu. Ya, saya suka kata-kata itu. Jadi dua sisi gitu. Legowo itu jangan dipakai hanya untuk pas apes. Pas lagi hidup kan katanya kayak roda ya. Sekarang di atas, sekarang di bawah. Emotional tool yang sama bisa dipakai pas di bawah, tapi pada saat lagi di atas pun ya dipakai juga. Yap, yap. Orang soalnya lupa, kebanyakan yang begitu di atas udah tuh lupa tuh sama legowo tuh. Betul, udah lupa, udah gitu gini lagi mengklaim bahwa ini semua karena pencapaian saya. Wah, ini semua karena kerja keras saya. Ini semua murni karena kehebatan saya. Wah, itu udah gawat tuh. Nah, itu yang Dewi Fortuna itu, ini dia nih kalau orang kayak gini. Gitu kan. Gitu. Oke. Keren banget tuh Mas. Langsung kayak yang waduh siap-siap aja nih gitu ya. Iya, hidup selalu bersiap. Itu tuh pesan dari filsafat Stoa. Oke. So itu dia pertanyaan terakhir dari aku juga yang langsung bisa bahkan diterapin mungkin sama pendengar Anyaman Jiwa setelah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Henry sudah datang di podcast Anyaman Jiwa. Senang banget atas jawaban-jawabannya dan penjelasannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di Anyaman Jiwa. Sampai ketemu di Oke. episode berikutnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman.